Lu udah pasti nggak asing lagi dengan istilah boti. Di era digital seperti sekarang ini, munculnya sosok boti atau sosok seorang pria dengan gaya dan kelakuan kayak wanita udah sering banget kita temuin. Asal muasal kata boti sendiri yaitu plesetan dari kata bottom alias bawah, yaitu istilah yang digunain dalam komunitas gay yang merujuk pada konteks aktivitas seksual tertentu. Kelakuan mereka yang doyan cari perhatian dengan cara berlebihan, norak, atau bahkan mengganggu udah makin dianggap biasa. Kaum boti ini makin sering bikin ulah di media sosial, sampai ada juga yang nekat bikin ulah di dunia nyata. Semua itu dilakuin demi satu tujuan, yaitu viral. Tapi, kalian pernah mikir nggak sih? Kenapa sih boti bisa ada dan kok makin sini makin banyak ya? Nah, dalam pembahasan video kali ini, kita bakal ngobrolin akar masalahnya, biar lu tahu dan paham akan fenomena boti ini. Tapi, nggak cuma sampai di situ. Kita juga bakal bahas solusi buat mengurangi dampaknya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Soalnya, kalau dibiarin, lama-kelamaan budaya boti ini bisa bikin interaksi sosial jadi nggak sehat. Selamat datang di channel Otak Kedua, mari kita bahas. Awalnya boti bisa muncul karena adanya keberagaman dalam ekspresi gender dan identitas seksual manusia. Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin terlahir dengan jenis kelamin laki-laki secara biologis, tapi ngerasa lebih nyaman dengan peran atau ekspresi gender yang lebih feminim. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biologis alias genetik, psikologis maupun lingkungan sosial. Tapi, jangan salah, ada juga mereka yang sengaja mau jadi boti. Hal ini dilakuin karena berbagai alasan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk diakui dan diterima di lingkungan sosial tertentu. Atau bisa juga karena pengaruh media sosial yang mendorong orang untuk tampil beda, biar cepat viral. Terkadang, boti muncul sebagai bentuk pelarian atas rasa insecure atau kurang percaya diri seseorang. Tak hanya itu, masa kecil yang suram juga bisa membuat seseorang menjadi boti. Masa kecil yang kurang perhatian, sering nggak dianggap dan diacuhkan, membuat mereka haus akan perhatian. Karena hal itu, mereka sengaja berperilaku norak atau lebay. Dengan begitu, mereka merasa lebih diperhatikan. Lu pasti sadar belakangan ini kaum boti makin banyak. Hal ini terjadi karena budaya cloud casing atau mencari popularitas dengan cara apapun, termasuk jadi kontroversial. Media sosial seperti TikTok, Instagram, atau Twitter memberi mereka panggung besar buat orang-orang yang pengen eksis, bahkan nggak peduli kalau caranya mengganggu orang banyak sekalipun. Selain itu, tren jadi unik biar dikenang bikin banyak orang ikut-ikutan gaya boti, meskipun sebenarnya nggak natural. Semakin banyak yang meniru, maka semakin normal kelakuan itu, dan akhirnya makin banyak boti yang bermunculan. Nggak cuma itu, boti makin merajalela karena dipengaruhi oleh algoritma media sosial. Platform seperti TikTok dan kawan-kawan cenderung mempromosikan konten-konten yang sensasional, persis seperti yang dilakuin kaum boti ini. Akibatnya, mereka yang pengen cepat terkenal pun memilih ikut tren ini karena engagementnya tinggi, meski harus jadi bahan omongan atau kritik banyak orang. Dengan begitu, para boti ini malah justru makin famous karena banyak yang komentar di postingan mereka, dan itu bikin mereka tambah keras kepala buat terus bikin konten sensasional. Di sisi lain, ada juga faktor tekanan sosial di kalangan anak muda buat selalu tampil stand out atau terlihat berbeda. Gaya hidup boti yang nggak biasa sering dianggap sebagai cara cepat buat dapat perhatian. Sayangnya, hal ini malah bikin banyak orang kehilangan jati diri aslinya. Asal ngikutin tren biar dapat banyak perhatian, padahal sebenarnya banyak juga yang gak nyaman dengan role boti ini. Lama-kelamaan, masyarakat pun jadi terbiasa ngelihat tingkah laku mereka, dan perlahan batas antara entertainment dan gangguan pun jadi kabur. Ini saran buat lu yang udah mulai ngerasa tertarik buat jadi boti. Lu bisa mulai dari membangun kesadaran diri, seperti lu bisa tanya ke diri sendiri, gua emang butuh perhatian sebanyak ini nggak sih? Atau dengan gua jadi boti gini, apakah bermanfaat buat orang lain atau cuma bikin risih? Nah, lu bisa pikir baik-baik dampak dan akibatnya. Apakah lebih banyak positif atau negatifnya? Ya, yang tahu jawabannya cuma diri lu sendiri. Oke, selanjutnya buat lu yang pengen terhindar dari paparan boti ini, lu bisa ngelakuin beberapa hal, yaitu antara lain, pertama, bijak-bijaklah dalam bermedia sosial.
Lu bisa ngurangin mengkonsumsi konten-konten sensasional yang menormalisasikan kelakuan boti. Alihkan ke konten yang lebih edukatif dan inspiratif. Kedua, berikan apresiasi yang tepat. Jangan kasih engagement seperti like, komentar, dan share ke konten boti yang cuma cari sensasi. Semakin dikasih attention, mereka malah semakin menjadi-jadi. Ketiga, bergaul dengan lingkungan yang sehat. Lingkungan punya pengaruh yang sangat besar atas kepribadian lu. Kalau lu berada di komunitas yang menghargai prestasi nyata ketimbang cari sensasi, lu secara otomatis nggak peduli sama konten yang isinya boti. Intinya, fenomena boti ini bisa dikurangin kalau kita lebih selektif dalam memberi perhatian dan membangun nilai-nilai yang lebih positif di lingkungan sekitar kita. Gimana? Setuju nggak? Atau lu ada ide lain buat ngatasin fenomena boti ini? Coba lu bantu komen. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jika lu suka videonya, lu bisa like videonya dan bantu subscribe agar channel ini dapat berkembang terus setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.